Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, kita ucapkan syukur kehadiran Allah yang telah mengatur kita semua bisa berkumpul di sebuah tempat yang kalau kita lihat kanan, kiri, belakang, semua ini Masya Allah ciptaan Allah yang sangat-sangat indah. Kita diberikan Allah rezeki berupa kesehatan, berupa persahabatan, berupa kekeluargaan, dan semua disatukan Allah sebagai ahlul Quran. Karena di tengah kita ada ulama, ada orang-orang yang menggunakan waktunya dengan bahagia bersama Al-Quran. Dan senantiasa pula kita tidak lupa senantiasa bersolawat kepada Rasulullah yang telah dengan kesabarannya menyampaikan risalah kepada umat terbaik. Serta kita kenal bagaimana persahabatan perjuangan para sahabat. Bagaimana para sahabat telah menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulullah, sehingga sampailah ilmu ini kepada kita melalui lisan para ulama. Innama yakhshallah minan nasi ulama. Bagaimana para ulama ini dari zaman dahulu kala, ketika para sahabat kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama sampai kepada kita, bacaan-bacaan Al-Quran secara mutawatir, sehingga hari ini, pagi ini, kita diberikan Allah rezeki berupa telinga yang bisa mendengar lantunan ayat-ayat suci yang dibaca oleh anak-anak tadi yang masih kecil. Ya Masya Allah. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ayat rahmat tadi yang terakhir dibaca oleh anak-anak kita. Ya Masya Allah. Kebaikan itu kembalinya adalah kebaikan. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, saya mewakili seluruh pengurus Yayasan Rumah Muslimah Wanita Ambarawa mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi anaknya pagi hari ini di dalam prosesi wisuda hufat, yang mana tadi ada 5 santri yang pagi ini di wisuda telah menghafal 30 juz. Dan alhamdulillah pula Ibu, sekarang di RTQ ini sudah banyak musyrifah yang hafalannya sudah 30 juz. Jadi untuk menjadi musyrifah di RTQ itu syaratnya sekarang hafal 30 juz. Dan alhamdulillah pula di atasnya musyrifah ada ustazah yang diberikan Allah ilmu yang Masya Allah hafalannya insya Allah mutim. Dan kita doakan Allah memberikan rahmatnya kepada ustazah kita, terutama ustazah Korek, yang memang beliau dengan sabar mensupport anak-anak. Tiap hari Jumat kami mensupport anak-anak untuk memutimkan hafalan. Jadi tingkatan menghafal dan memutimkan itu beda. Di tengah menghafalkan, kami ingin anak-anak juga memutimkan, dan itu lebih sulit. Maka di sini saya mewakili pengurus yayasan mengucapkan selamat di wisuda. Wisuda, kalau kita lihat
wisuda itu pada umumnya memakai baju hitam-hitam, toga hitam, baju hitam. Ada apa? Tapi kita wisudanya nggak pakai toga, cuma namanya wisuda. Jadi ada apa sih hitam-hitam? Karena ya Bu, wisuda itu ceritanya dulu seseorang yang diwisuda adalah seseorang yang telah melewati betul-betul perjuangan untuk membuka tabir misteri ilmu itu sendiri. Jadi kenapa ada wisuda? Wisuda itu sebagai penghargaan karena telah melalui perjuangan betul-betul. Maka ibu-ibu semuanya, bapak ibu ya, ucapan selamat dari kami itu adalah sebagai support. Dan selanjutnya tentu yang diwisuda ada tanggung jawab lebih. Wisuda ini sebagai sarana untuk mengingatkan bahwa setelah ini bukan berarti selesai. Tetapi wisuda ini adalah sebagai pengingat, sebagai motivasi. Masya Allah, orang yang menghafal Al-Quran itu di dunia saja dihargai, di dunia saja dimuliakan, disuruh naik ke atas. Apalagi kelak hafalan ini akan membawa dirinya ke Jannatul A'la. Apakah jihadnya, misal kita tinggal di Indonesia, apakah jihad itu senantiasa dengan darah? Para muhafidhah, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu tidak dengan darah, tetapi dengan berdarah-darah. Berdarah-darah Bapak Ibu. Ya, menghafal itu laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Allah berfirman, menghafal itu mudah. Tapi kenapa tidak banyak yang menghafalnya? Al-Quran itu mudah, tapi kenapa tidak banyak yang menghafalnya? Mudah menurut Allah, dan pasti mudah. Namun ukuran mudah itu adalah sebuah perjuangan. Maka barang siapa yang berjuang ketika menghafal Al-Quran, harusnya dia ada bahagia. Jadi seseorang yang bersama Al-Quran itu janji Allah adalah bahagia. Di dalam banyak ayat, tilka ayatul kitabil mubin, huda wa busyra lil mu'minin. Ada lagi, huda wa rahmah, petunjuk dan rahmah, petunjuk dan kabar gembira. Jadi kalau ibu-ibu atau kita semua menghafal Al-Quran, itu saya tanya, adakah ibu-ibu yang menjadi sedih karena menghafal Al-Quran? Adakah yang sedih? Tidak. Karena janji Allah adalah kebahagiaan. Kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang pagi ini diwisuda. Wisudanya ibu-ibu kenapa nggak harus 30 juz? Ustazah, ibu-ibu baru 1 juz kok diwisuda? Perjuangannya ibu-ibu dan santri beda. Santri itu tinggal di pondok, memang kerjaannya menghafal Al-Quran. Sementara ibu-ibu itu bahkan ada yang hamil kerja. Saya tahu pasti karena antum semua setiap pekan bertemu dengan saya. Sudah hamil, punya anak kecil, anaknya kreatif, kemudian kerja sampai rumah nggak ada pembantu, berarti harus apa? Ngurus rumah tangga. Tapi lihat, ini yang 15 juz ini hamil 9 bulan loh. Ya semoga melahirkannya nunggu selesai ya. Nunggu selesai ini sudah. Ini ada yang 15 juz
dan hamil 9 bulan. Yang hamil ini dia menyelesaikan kalau nggak salah 3 juz. 3 apa Mbak? Waktu itu saya nggak tega, Mbak, orang lahiran saya. Nggak Bu, khawatir nanti kalau habis lahiran nanti saya lebih repot, lebih sulit. Masya Allah. Ada lagi yang hamil 7 bulan atau 8 bulan juga. Pagi ini di wisuda 6 juz. Apa 7? Atau 8? Masya Allah. Dan ini yang ibu-ibu itu ada lagi yang 1 juz. Kenapa 1 juz di wisuda? Itu memang perjuangan panjang. Bangun tidur harus kerja, tak. Menempelkan ayat-ayat Al-Quran di dalam kolbu, di dalam pikiran, itu bukan hal yang mudah. Tetapi dengan segala ikhtiar, Masya Allah, Allah memberikan kemudahan. Maka kalau tadi Allah berfirman, laqad yassarna Qur'ana lidzikri, itu karena janji Allah. Maka sebetulnya apa sih kok tidak banyak yang melakukan? Karena apa? Karena belum terbukanya sisi kebahagiaan. Dan saya tahu ummahat itu Masya Allah istiqomahnya bukan main. Kemudian ummahat ini juga kenapa 1 juz di wisuda? 1 juz di wisuda itu tahun ini. Tetapi jangan berhenti. Harapan kami setiap tahun ada wisuda untuk ummahat. Sehingga kalau antum diberi umur, kalau yang hari ini 50 tahun, moga-moga sampai 80 tahun. 80 tahun wisuda 30 juz. Senang enggak? Senang. Pertahankan yang sudah dijaga. Ibu-ibu, apakah menghafal Al-Quran itu mudah? Ya, menurut Allah mudah, dan kita harus yakin mudah. Makanya kenapa agar mudah? Gunanya kita menjaga halaqah. Pesan salah satu guru, jangan pernah meninggalkan halaqah tahfidz. Jangan pernah meninggalkan halaqah Quran. Sekali kamu meninggalkan, untuk membangun lagi itu sangat sulit. Maka Masya Allah dijaga bersama-sama, ya. Kemudian untuk ananda yang sekarang tadi sudah ada yang 26 juz, Masya Allah, dijaga semangatnya, sehatnya, manajemen waktunya. Semoga Allah mudahkan kalian di tahun-tahun mendatang menyusul teman-teman kalian. Kemudian tak lupa pula kami sampaikan di sini teruntuk ananda yang insya Allah tahun depan menjadi santri RTQ. RTQ itu kapasitasnya cuma 38 dan ada amanah 42. Dengan mohon maaf, yang lainnya laju dulu. Sambil berdoa, semoga Allah memberikan kesempatan, memberikan rezeki agar kita bisa segera mempunyai bangunan sehingga semuanya bisa tinggal di RTQ. Untuk anak-anak SD yang Masya Allah ya, hari ini mungkin ada beberapa yang datang. Dan untuk anak-anak yang sebentar lagi masuk di RTQ, jaga. Lihat apa yang kalian lihat di depan tadi sebagai motivasi. Kalian baru akan mulai. Tetapi ternyata jika sudah selesai, melegakan orang tuanya. Kalau orang tua disuruh milih, ini kan Ustazah sudah orang tua. Orang tua disuruh memilih emas 1 kilo atau anak hafal 30 juz. Milih apa Bu? Atau anak hafal Quran atau emas 1 kilo? Saya milih anak hafal Quran dengan baik. Apa pilihan terbaik dunia? Betul-betul kalau kita jangankan sekilo, 1 gunung Bu, nggak ada harganya dibandingkan dengan ketika mempunyai keturunan yang mau betul-betul belajar Al-Quran.
Maka selamat kepada ibu-ibu yang memasukkan anaknya di lembaga tahfidz, dimanapun, tidak harus di sini. Kita telah memulai. Kemudian Bapak Ibu, apakah di sini saya mewakili yayasan? Yayasan Muslimah, Rumah Muslimah Wanita itu menaungi pendidikan untuk anak SD, SMP, SMA, dan ummahat. Kenapa Bu semuanya? Karena tolabul ini adalah kewajiban seorang muslim hingga kembali kepada Allah. Selama nafas kita ada di tubuh kita, selama itu pula kewajiban tolabul ilmi. Dan tolabul ilmi yang paling utama adalah apa? Al-Quran. Bagaimana ilmu itu ada? Karena Allah menurunkan Al-Quran. Tentu di dalam menjalankan ini semua, baik kami sebagai pengurus yayasan, baik para ustadz, para ustadzah, dan santri, dan semuanya tentu ada kendala. Sebentar Ibu. Ya. Kendala, tentu ada kendala. Dan kendala di tahun-tahun awal adalah sulitnya mencari pengajar. Jangankan pengajar Bu, saya itu dulu di Ambarawa bahkan mau belajar saja diantar suami ke sana kemari, ganti kota, bongkar tambal bongkar pasang pengajar, Masya Allah. Dan sekarang gantian mengajar, maka Masya Allah Ibu, Allah memberikan kemudahan dengan didatangkannya para asatidzah. Terima kasih kepada Ustadz Septian yang insya Allah nanti akan memberikan tausiahnya. Beliau dengan ilmunya yang dicari susah-susah sampai Mesir mau berkontribusi mengajar santri RPI. Jazakumullah khair Ustadz Septian. Ada pula Ustadz Hakim, yang Ustadz Hakim itu Masya Allah sabar Ibu. Jenengan kalau melihat Ustadz Hakim itu sangar, tapi bukan sangar sebetulnya, karena belum kenal. Ustadz Hakim setelah di RTI jadi sabar Ibu. Masya Allah, sangarnya sudah hilang. Terima kasih Ustadz Hakim yang telah berubah menjadi sabar, tidak sangar. Masya Allah. Ya. Kemudian ada lagi Ustadzah Kori. Ustadzah Kori, maaf ya Bu, teman-teman saya penghafal Al-Quran itu banyak. Saya baru bicara, belum ada satu baris Bu, saya lupa. Beliau langsung melanjutkan ayatnya. Masya Allah, itu hadiah terbesar untuk kita. Ada seorang penghafal Quran yang Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Ada lagi Ustadzah Susbi. Ustadzah Susbi itu Masya Allah effortnya luar biasa dalam thalabul ilmi. Saya dulu belajar bahasa Arab dengan beliau bareng. Sekarang beliau sudah baca kitab Budol, yes. Saya masih harus mikir. Masya Allah, hadiah dari Allah. Karena apa? Karena ilmunya diajarkan, ilmunya barokah Ibu. Serta ada para musyrifah yang sangat sabar. Saya tahu antum semua sabar. Ibu-ibu tahu musyrifahnya usia berapa? Musyrifahnya umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Tapi kesabarannya dan ketelitiannya luar biasa. Itu hadiah dari Allah. Dan saya akan perkenalkan di sini yang jadi MC
Kira-kira Ibu yang jadi MC yang pakai bahasa Indonesia kelas berapa? Kelas berapa? 3 SMP. Itu kelas 3 SMP sudah bisa memimpin sebuah acara dengan bagus. Diajarin, nak, kalau bicara jadi MC pakai bahasa Indonesia vokal bulat. Vokal bulat itu gimana Ustazah? Diajari setengah hari, diajari siang, sorenya nyantai. Itu karena kalau bukan karena Allah nggak bakal. Kemudian ada lagi yang tadi pakai bahasa Arab, kelas 2 SMA. Yang pakai bahasa Inggris, kelas 1 SMA. Zaman saya kuliah udah jadi mahasiswa, Bu. Belum bisa seperti mereka. Saya dulu diajarin vokal O, nggak paham-paham. Tapi Masya Allah, ternyata kuncinya apa? Saya bingung sama anak-anak itu. Sering kita berdiskusi. Kok anak-anak itu kalau diajarin apa tak cepat ya? Tanggapnya apalagi Ibu belajar TIK, belajar ilmu-ilmu TIK, ilmu-ilmu yang komputer, marketing, apa itu editing video. Ngajarkannya nggak sampai 1 semester, enggak Bu. Berapa pertemuan anak-anak? 2 pertemuan Ustazah. Sudah siap? Siap. Besok ujian ya? Ujian. Sampai yang namanya surat menyurat itu kita udah nggak ada tenaga administrasi. Itu udah santri sendiri yang ngetik semuanya santri. Insya Allah. Itu kenapa Bu? Karena mereka menghafal Al-Quran sehingga dibuatlah urusan dunia itu mudah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah apa yang diberikan Allah untuk kepentingan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan engkau lupakan urusan dunia. Anak-anak menghafal Al-Quran harus. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan urusan dunia. Maka itulah kenapa anak-anak, jenengan kalau nyuruh anak-anak, saya ngajarin anak-anak masak pizza. Langsung Bu, nggak pakai 1 semester, enggak pakai harus masuk kursus boga, sudah pintar bikin pizza. Ya, jadi Al-Quran tadi seperti itu Bu, menjadikan orang cerdas luar biasa. Ya, terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih kepada suami saya, Pak Dedi Isnanto Putro, yang telah dengan kesabarannya Bu, kalau barang saya ketelingsut, Pak, barang ini di mana ya? Langsung ketemu. Kalau barang kecil yang ketelingsut saja beliau tahu, tentu barang yang besar beliau lebih paham. Maka itulah saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk suami saya yang telah mendukung saya belajar dari nol. Menemani saya menghafal Al-Quran. Setiap hari beliau menyempatkan waktu 3 jam. Suami saya itu menyempatkan waktu 3 jam hanya untuk mendengar saya murojaah. Kemudian tentu ucapan terima kasih untuk anak-anak saya yang telah merelakan waktu yang harusnya saya bersama dengan anak-anak saya. Mereka dari kecil Bu saya tinggal untuk berdakwah, untuk belajar. Ya terutama untuk Pak Pita yang Masya Allah supportnya luar biasa. Supportnya luar biasa. Ya, ketika dia menghafal 30 juz berdarah-darah dalam kondisi sakit. Tapi Masya Allah Bu, setelah Allah selesai, ilmu yang lain mudah. Saya suka heran. Kamu kuliah 2 universitas, ngurusin sertifikat ummahat, ngurusin rapat, semuanya selesai dalam waktu tidak sampai lama. Itulah Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran itu menjadikan orang hidupnya dunia itu kecil, mudah. Maka terakhir dari saya, mari ibu-ibu jaga terus apa yang sudah dihafal, dijaga. Apa yang belum dihafal, diikhtiarkan. Dan kami akan mendampingi antum insya Allah dengan sabar. Insya Allah semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan orang yang sabar.
Kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Semoga Allah ridho ya. Pertemuan majelis taklim majelis kita siang ini diberkahi Allah. Dan dari kami dalam melayani teman-teman, sekali lagi dalam melayani tolong jangan dituntut sempurna A sampai Z. Karena kami bukan malaikat, kami manusia yang masih sangat banyak dosa, masih banyak kekurangan. Langsung dihalalkan. Bu Nurki anaknya acara, RT anaknya acara, konggone isih kotor hisab. Enggak usah dipikir. Sing elek-elek dibuang, sing ra enak dibuang. Kita yang baik-baik aja, ya. Teman-teman, dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.